Kusmawardani dengan NIM 20109123200016. Perkenalkan, saya Diva Dia Ulhak dengan NIM 20109122200002. Perkenalkan, saya Kusuma Indah Pertiwi dengan NIM 20109192220034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nurmaulidia Putri dengan NIM 20109121200016. Perkenalkan, nama saya Meta Friani dengan NIM 20109121200006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdus Salam Asaida dengan NIM 20109121100004. Saya Naima Nabila dengan NIM 20109122200040. Saya Sylvie Dewati dengan NIM 20109123200019. Saya Tarisa Aulia dengan NIM 20109121200011. Halo semuanya, jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai analisis, identifikasi, dan penilaian faktor risiko menggunakan metode JSE dalam pabrik pembuatan batik. Pasti teman-teman penasaran kan? Ayo tunggu apa lagi, langsung saja ke videonya. JSA or Job Safety Analysis atau analisa keselamatan pekerjaan merupakan suatu prosedur yang digunakan guna mengkaji ulang tata cara dan mengidentifikasi pekerjaan yang tidak selamat serta dilakukan koreksi saat sebelum terjadinya kecelakaan. JSE bisa dibilang merupakan langkah dini dalam analisis bahaya serta musibah dalam usaha menghasilkan keselamatan kerja. Industri batik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan adanya pengakuan dari UNESCO yang berupa penetapan sebagai warisan budaya tak benda warisan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2009. Sektor industri batik kini sangat menjamur di Indonesia. Berkembangnya industri batik ditandai dengan semakin banyaknya jumlah sektor industri batik yang baru bermunculan. Industri batik dapat memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Industri ini tergolong industri sektor informal yang masih kurang dalam penerapan perlindungan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kurangnya penerapan K3, terutama dalam JSE, dapat meningkatkan risiko pekerja untuk mengalami kecelakaan ataupun penyakit kerja lainnya. Penyakit akibat kerja atau PAK yang memungkinkan muncul pada pekerja industri batik adalah berupa gangguan penglihatan. Untuk analisis dan penilaian risiko pada proses produksi sehelai batik membutuhkan waktu lebih lama daripada batik jenis lainnya karena ini adalah jenis batik lasem. Tempat produksi batik ini menggunakan alat dan bahan yang dapat menyebabkan berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan para pekerja di tempat pembuatan batik tersebut. Terutama bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku. Kemudian juga banyak sekali proses kerja dengan cara tradisional yang kurang aman. Dan para pekerja hanya tahu bekerja tanpa peduli dengan keselamatan, yang mana ini dapat menimbulkan potensi bahaya yang akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Selain itu, karena terlalu banyak jumlah pekerja, akhirnya tidak adanya perhatian tentang kesehatan dan keselamatan kerja dari para pekerja tersebut, sehingga memungkinkan untuk terjadi kecelakaan kerja. Risiko yang dapat mengancam para pekerja itu ada beragam. Contohnya adalah seperti luka bakar akibat terkena cairan lilin, risiko gangguan pernapasan, risiko gangguan sistem muskuloskeletal, risiko kelelahan otot mata dalam waktu yang lama, serta risiko iritasi kulit. Untuk pembuatan batik tulis lasem itu sendiri, terdapat tahapan pekerjaan yang cukup panjang. Tahapan pekerjaan ini terdiri dari 29 langkah.
Untuk tahapan pekerjaan dan juga potensi bahaya, di sini tim kami menemukan beberapa potensi bahaya serta tahapan pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan potensi bahaya tersebut. Contohnya adalah misal pertama mempersiapkan kain yang mana kain tersebut harus dicuci. Ini potensi bahayanya adalah dapat menyebabkan tangan mudah terkelupas dan juga iritasi, entah itu akibat pencuci ataupun dari bahan kimia yang ada pada kain. Selain itu, tangan juga bisa melepuh karena terkena air dari rebusan kanji. Ketika menggambar pola batik pun, jari tangan akan memar karena menggambar pola yang sangat banyak dan sulit. Kemudian ada proses yang dinamakan proses ngelowong, yaitu pemberian lilin dengan canting kelowong. Ini dapat menimbulkan potensi bahaya, yaitu tangan melepuh terkena lilin batik. Selanjutnya juga ada proses nembok. Ini dapat menyebabkan kebakaran di tempat kerja. Kemudian ada proses pewarnaan, yang mana pekerja dapat mudah terpapar zat kimia. Dan yang terakhir ada proses ngorot atau perebusan kain untuk menghilangkan lilin atau malam. Ini dapat menimbulkan kulit melepuh akibat suhu panas. Untuk mencegah terjadinya potensi bahaya, dalam pembuatan batik tulis lasem pada Umah Batik Lasem dari kelompok kami memberikan rekomendasi atau pengendalian bahaya. Yang pertama, menggunakan sarung tangan lateks yang tidak menyerap air. Kedua, ketika menggambar, gunakan sarung tangan kain untuk mengurangi kulit bergesekan langsung dengan alat tulis. Ketiga, menggunakan alat pengaduk. Jangan mengaduk langsung menggunakan tangan. Keempat, perhatian yang lebih dari pemilik industri ataupun pekerja terhadap prosedur kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya, menggunakan masker, dan yang terakhir bisa menggunakan APD lain yang sesuai dengan tahapan pekerjaan. Selain itu, sangat penting bagi para pekerja untuk tahu seperti apa postur tubuh yang baik ketika bekerja untuk mengurangi potensi bahaya, yaitu pegal-pegal, nyeri sendi, dan juga kram otot ketika contohnya adalah memindahkan kain kait ketika proses pengangkutan dan penjemuran kain. Sebagai catatan untuk pemilik industri, yang pertama, perlu adanya pemberian edukasi kepada karyawan tentang prosedur kerja yang aman dan juga ergonomis. Kedua, para pekerja dapat memahami dengan betul mengenai prosedur kerja dan teknik kerja yang benar. Ketiga, perlu disediakannya APD diri seperti sarung tangan agar kulit tangan tidak melepuh jika terkena lilin. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan personal hygiene sebagai tindakan memelihara kebersihan pekerja baik sebelum, saat, dan setelah bekerja saat menggunakan APD. 5. Pekerja diberitahu posisi dan postur tubuh yang benar dalam bekerja seperti mengambil kain dari bawah dan sebagainya. Juga diperhatikan dan gerakan yang berisiko haruslah diubah. Jadi perlu adanya edukasi K3 yang lebih mendalam. Nah, jadi itu tadi adalah video edukasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan pengajaran dan memberikan edukasi yang baik ya untuk semuanya. Ingat, utamakan keselamatan kerja, karena keselamatan kerja adalah hal paling penting agar kita bisa mensukseskan pekerjaan kita. Terima kasih, salam hangat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan.